saat obat terdistribusi ke aliran darah atau terdistribusi di aliran darah, maka obat, kalau kalian masih ingat, obat ini akan menuju ke tempat kerja untuk berikatan dengan reseptor, sehingga nanti bisa memberikan efek. Nah, di mana ketika dia berikatan dengan reseptor dan memberikan efek, dia akan masuk ke fase farmakodinamik. Nah, untuk hari ini, saya akan menjelaskan ruang lingkup dari fase farmakodinamika sendiri. Jadi ini pengertian dari farmakodinamik. Farmakodinamik ini merupakan bagian ilmu. Dia mempelajari mekanisme kerja obat terhadap tubuh sampai menghasilkan efek. Termasuk nanti dipelajari efek apa saja yang dihasilkan oleh obat ketika berikatan dengan reseptor. Ini obat berikatan dengan reseptor. Nah, dia nanti akan menghasilkan efek. Umumnya seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas beberapa mekanisme kerja obat, artinya dia tidak hanya akan memberikan efek ketika berikatan dengan reseptor, tapi nanti ada beberapa mekanisme kerja yang lain, seperti itu ya. Nah, kemudian ini, reseptor obat sendiri merupakan makromolekul seluler, terdiri dari protein, di mana dia tempat terikatnya obat untuk menimbulkan respon atau menimbulkan efek. Nah, ini mekanisme kerja yang umumnya ada beberapa gitu mekanisme kerja obat ketika dia dikonsumsi oleh pasien untuk bisa menghasilkan efek. Umumnya ada 4, yaitu secara fisika, secara kimiawi, kemudian melalui proses metabolisme, dan yang terakhir adalah secara kompetisi atau saingan. Kita lihat. Yang pertama, ini mekanisme kerja obat yang secara fisika. Contoh obatnya ada 2, saya kasihkan contoh, yaitu laksansia dan anestesi inhalasi. Nah, untuk yang laksansia, mekanisme kerjanya, si laksansia ini sifatnya dia lambat di resorpsi, di usus, dan kemudian dia akan menyebabkan osmosis, satu dia menarik air di sekitar usus, sehingga nanti air yang tertarik tadi menyebabkan feses menjadi lebih lunak atau lebih cair dan membesar. Nah, karena feses ini jadi membesar dan melunak, nanti dia akan merangsang dinding usus secara mekanik. Nah, jadi mekanisme kerja secara fisik itu adalah di sini. Dia merangsang dinding usus secara mekanik. Akibat rangsangan dinding usus itu menyebabkan usus terstimulasi atau menyebabkan peristaltik usus gitu. Karena terjadi peristaltik usus, maka nanti buang air besarnya juga menjadi lebih lancar. Kemudian contoh yang kedua adalah anestesi inhalasi. Obat-obat anestesi inhalasi ini merupakan obat yang larut dalam lapisan lemak membran sel, di mana dia mengganggu transport normal oksigen dan zat gizi, sehingga menghambat aktivitas sel, sehingga terjadilah hilang rasa. Kemudian ada juga mekanisme kerja obat yang bekerja secara kimiawi. Contohnya ini adalah antasida. Antasida sendiri dia merupakan zat basa, fungsinya adalah menetralkan asam lambung. Nah, kita ketahui kan asam lambung ini sifatnya asam. Sehingga ketika mengkonsumsi obat antasida yang sifatnya basa, maka nanti di dalam lambung itu akan terjadi reaksi asam basa. Nah, jadi secara kimiawi contohnya itu, di mana efek obat dia akan dihasilkan berdasarkan reaksi kimia yang timbul, seperti tadi pemberian antasida pada orang yang mah. Nah, jadi pada saat kondisi mah ada asam lambung, gitu. Kemudian dikasihkan obat antasida yang bersifat basa, nanti di sana akan terjadi reaksi asam basa sehingga menjadi netral. Nah, kemudian proses metabolisme, contohnya adalah obat-obat ini ya,
kemoterapi atau obat-obat antibiotik, antimikotik gitu atau anti jamur. Nah, jadi dia mekanisme kerjanya adalah melalui proses metabolisme. Jadi dia mengganggu metabolisme dari makhluk hidup gitu. Contohnya kayak bakteri kan jamur. Nah, itu diganggu metabolismenya. Misalnya antimikotika, dia mencegah pembelahan inti sel dari jamur. Antibiotik dia mengganggu pembentukan dinding sel bakteri, kemudian mengganggu sintesis protein bakteri, ataupun mengganggu metabolisme asam nukleat bakteri. Nah, yang terakhir, ini mekanisme kerja obat berdasarkan kompetisi atau saingan. Nah, jadi ini yang tadi disebutkan gitu, umumnya memang efek obat dihasilkan biasanya ketika obat berkaitan dengan reseptor. Ada mekanisme kerja kompetisi atau saingan gitu. Jadi obatnya akan berkompetisi untuk berikatan dengan reseptor spesifik atau enzim yang ada di dalam tubuh. Nah, sehingga nanti bisa menghasilkan efek. Nah, jadi dia akan berikatan obatnya bisa dengan reseptor spesifik, bisa dengan enzim. Nah, kita lihat. Untuk reseptor spesifik sendiri merupakan komponen sel yang bergabung dengan obat secara kimia agar dapat menimbulkan efek. Nah, ini yang reseptor spesifik ya. Jadi jumlahnya banyak, ada ratusan. Di mana biasanya dia diduduki oleh hormon. Jadi reseptor spesifik dalam tubuh itu biasanya diduduki oleh hormon atau neurotransmitter. Contohnya noradrenalin, serotonin, dopamin, dan lain-lain. Jumlahnya banyak di dalam tubuh, ratusan, di mana setiap zat atau hormon dan neurotransmitter gitu dia mengetahui di mana letak sel dan organ tujuannya. Gitu. Jadi dia seperti prinsip kunci dan anak kunci, nggak mungkin ketuker. Seperti itu. Nah, ini contohnya gambarannya. Jadi reseptor spesifik itu ada di sel. Ini contoh reseptornya. Kemudian ini adalah hormon atau neurotransmitter. Ini nanti hormon atau neurotransmitternya akan berikatan dengan reseptor di membran sel. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan efek fisiologi tertentu begitu. Nah, beberapa obat sifatnya adalah reseptor blocker. Jadi dia mekanisme kerjanya tadi melalui kompetisi atau saingan. Nah, dia disebutnya reseptor blocker. Mana biasanya obat-obat yang mekanisme kerjanya reseptor blocker, dia obat ini memiliki struktur kimia yang mirip dengan suatu hormon atau neurotransmitter. Sehingga nanti obatnya akan berkompetisi dengan hormon atau neurotransmitter untuk menduduki reseptor yang bersangkutan. Sehingga nanti dia akan menghambat aktivitas dari hormon atau neurotransmitter tersebut. Contohnya, nah ini sel tadi, jadi ada reseptor di sel. Nah, kemudian misalnya ini obat. Nah, misalnya ini adalah hormon atau neurotransmitter. Ini ya, jadi reseptor banyak gitu kan, tadi ada ratusan jumlahnya. Nah, ini ketika dia berikatan dengan hormon atau neurotransmitter, akan terjadi proses fisiologi sesuai aktivitas hormon. Jadi tergantung nanti proses fisiologi yang ditimbulkan ketika hormon atau neurotransmitternya berikatan dengan reseptor itu apa. Nah, ini adalah obat-obat reseptor blocker. Nah, jadi dia akan berikatan dengan reseptor. Nah, maka dia sifatnya merintangi aktivitas dari hormon tadi. Contohnya, ini adrenoreseptor blocker atau beta blocker. Jadi reseptornya adalah reseptor beta. Contoh obatnya adalah propanolol, metoprolol, dan labetalol. Jadi obat-obat ini nanti akan berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptor beta. Sehingga nanti efek yang dihasilkan adalah hipotensi atau menurunkan tekanan darah. Kemudian ada contoh lagi antihistamin. Contoh obatnya adalah loratadin. Nah, di sini normalnya reseptor histamin gitu akan berikatan dengan histamin sehingga menghasilkan
reaksi gatal gitu atau reaksi alergi bagi tubuh. Nah, obat-obatan antihistamin dia akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptor histamin. Nah, sehingga nanti yang tadinya ketika histamin berikatan dengan reseptornya akan menghasilkan efek alergi, nah ketika antihistamin yang berikatan dengan reseptornya, nanti yang dihasilkan adalah mencegah terjadinya reaksi alergi. Nah, jadi seperti itu. Contoh lainnya adalah H2 reseptor blocker. Jadi H2 reseptor blocker reseptornya adalah reseptor H2, sedangkan neurotransmitternya adalah histamin, gitu. Tapi reseptornya reseptor H2. Kalau antihistamin tadi reseptornya adalah H1. H1 diaktifkan memberikan efek alergi, tapi kalau reseptor H2 diaktifkan oleh histamin gitu atau berikatan dengan histamin, maka dia akan memberikan efek untuk pengeluaran asam lambung. Nah, jadi dia akan menstimulasi terjadinya pengeluaran asam lambung. Nah, ketika obat-obat reseptor blocker, contohnya ranitidin atau simetidin diberikan, dia akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptor H2. Nah, ketika obat H2 reseptor blocker yang berikatan dengan reseptor H2, maka pengeluaran asam lambung tadi akan dicegah. Selanjutnya, enzim spesifik. Tadi obat juga memungkinkan untuk berikatan dengan enzim selain dengan reseptor. Enzim spesifik, enzim sendiri berfungsi sebagai katalisator antara dua zat kimia, yakni katalisator tersebut fungsinya mempermudah atau mendorong suatu reaksi tanpa sendirinya turut ambil bagian. Jadi dia adalah sebagai perantara gitu. Jadi enzim ini adalah perantara untuk mendorong atau memfasilitasi terjadinya suatu reaksi kimia, misalnya perubahan zat 1 menjadi zat kedua gitu. Jadi dia memerlukan suatu enzim untuk bisa berubah, atau misalnya reaksi antara zat 1 ditambah dengan zat 2 menghasilkan zat 3. Nah, biasanya proses perubahan ini juga memerlukan enzim sebagai katalisator. Nah, jadi ini misalnya substrat 1 tadi dengan ada substrat 2 atau zat 2 melalui perantara enzim sebagai katalisator, dia biasanya menghasilkan zat baru atau dia menyebabkan perombakan dari zat atau substrat 1 atau substrat 2. Nah, obat mekanisme kerjanya biasanya sebagai enzim blocker. Nah, enzim blocker ini nanti obatnya berperan dalam memblok kerja enzim untuk mengkatalis terjadinya reaksi tadi, di mana obat-obatan ini nanti bentuknya mirip dengan substrat, sehingga dia mampu menduduki titik aktif dari enzim, sehingga produk akhir yang tadinya antara substrat 1 dengan substrat 2 dikatalis dengan enzim, terjadi produk akhir, tetapi ketika enzim ini salah satu ikatannya diduduki oleh obat yang mirip dengan substrat gitu, maka produk akhirnya tidak akan terjadi. Nah, perintahan enzim atau enzim blocker biasanya digunakan untuk dua tujuan, yaitu yang pertama mencegah pembentukan produk akhir, yang kedua adalah melindungi substrat. Nah, kita lihat contoh. Ini misalnya untuk mencegah pembentukan produk akhir, contoh obatnya adalah allopurinol, obat untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah. Kerjanya enzim yang diblok itu adalah enzim santin oksidase, yang mana enzim santin oksidase ini berfungsi merubah santin menjadi asam urat. Jadi ketika santin melalui bantuan katalis enzim santin oksidase, dia akan terbentuk asam urat. Nah, allopurinol gitu, dia merintangi enzim santin oksidase untuk merubah santin menjadi asam urat, sehingga tidak terbentuk asam urat. Nah, kemudian yang kedua metildopa. Jadi kalau metildopa ini enzim yang diblok adalah enzim dekarboksilase. Yang mana enzim dekarboksilase ini ketika dia berikatan dengan substratnya adalah dopa, maka terjadi
penghambatan pembentukan noradrenalin sehingga tekanan darahnya akan turun. Nah, kemudian ada kerja enzim blocker yang tadi fungsinya adalah melindungi substrat. Nah, kalau melindungi substrat, contohnya adalah asam klavulanat dan fisostigmin dan neostigmin. Untuk asam klavulanat, ini adalah antibiotik, jadi dia kerjanya merintangi penisilin bereaksi dengan beta laktamasa. Jadi substratnya di sini adalah penisilin. Sehingga kalau jadi normalnya enzim beta laktamase itu bisa menguraikan penisilin sehingga nanti bersifat penisilinnya tidak berefek dan akhirnya menjadi resistensi dari antibiotik penisilin. Nah, fungsi asam klavulanat adalah mencegah penisilin bereaksi dengan beta laktamase. Jadi si asam klavulanat ini melindungi substrat penisilin supaya nggak bereaksi dengan enzim beta laktamase. Sehingga dengan tidak bereaksinya penisilin dengan beta laktamase, maka tidak terjadi penguraian penisilin oleh enzim beta laktamase sehingga tidak terjadi resistensi. Nah, sama yang bawah ya, contohnya fisostigmin dan neostigmin. Ini substratnya adalah asetilkolin dan enzimnya adalah kolinesterase. Jadi fisostigmin dan neostigmin ini mencegah substrat yaitu asetilkolin untuk bereaksi dengan kolinesterase sehingga mencegah terjadinya penguraian asetilkolin. Oke, itu beberapa mekanisme kerja obat. Nah, kemudian ini kita bahas adalah efek yang dihasilkan oleh obat. Jadi ada beberapa efek yang diberikan ketika pasien minum obat. Itu yang pertama adalah efek terapi, kemudian efek placebo, efek yang tidak diinginkan atau biasanya dikenal efek samping obat, efek toksin, kemudian ada istilah toleransi, habituasi, dan adiksi. Yang pertama adalah efek terapi. Jadi, tidak semua obat bersifat menyembuhkan penyakit, banyak diantara hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejalanya. Kita lihat, efek terapi yang dihasilkan itu adalah efek untuk terapi kausal, kemudian ada untuk terapi simptomatis, dan ada untuk terapi substitusi. Kita lihat perbedaannya. Untuk terapi kausal, ini adalah efek yang dihasilkan obat untuk pengobatan dengan mematikan atau memusnahkan penyebab dari penyakit. Contohnya adalah obat-obatan antibiotik. Sedangkan kalau terapi simptom, ini efek yang dihasilkan obat bertujuan hanya untuk mengobati, menghilangkan atau meringankan gejala penyakit gitu, tanpa menghilangkan penyebab. Misalnya analgetik, antipiretik, obat batuk dan lain sebagainya. Saya ambil contoh ya. Misalnya kalau mengalami infeksi tipes gitu akibat bakteri Salmonella typhi, tentunya kan penyebab penyakitnya adalah infeksi adalah bakteri Salmonella. Nah, jadi tipes tadi disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi gitu. Gejalanya antara lain salah satunya contohnya adalah demam. Nah, biasanya untuk terapi tipes gitu, ada terapi kausal yang menghilangkan penyebabnya yaitu jadi untuk menghilangkan penyebab penyakitnya yaitu bakteri Salmonella typhi, maka terapi yang diberikan adalah terapi kausal yaitu antibiotik yang bisa membunuh Salmonella typhi. Nah, tetapi gitu tentunya terapi yang diberikan tidak hanya antibiotik untuk membunuh Salmonella typhi, tapi biasanya juga akan diberikan obat-obatan untuk mengatasi simptom atau gejala penyakit yang dialami pasien. Misalnya diberikan antipiretik untuk penurun demam. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada istilah terapi substitusi. Kalau terapi substitusi ini pengobatannya bertujuan untuk menggantikan zat-zat yang seharusnya dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Misalnya kalau terapi substitusi ini contohnya adalah pemberian insulin pada penderita diabetes. Jadi kan pada pasien diabetes itu tubuh tidak mampu menghasilkan hormon insulin pada diabetes tipe 1 ya gitu. Jadi sehingga diberikan terapi insulin dari luar. Nah, ini sebutannya adalah terapi substitusi. Nah, kemudian efek terapi ini biasanya juga ada variasi biologi ya, karena ada faktor individual, yang mana biasanya antara satu orang dengan orang lain bisa memberikan respon yang berlainan terhadap suatu obat.
obat sesuai kepekaannya masing-masing. Makanya kalau masih ingat di pertemuan awal saya perkenalkan kalian dengan cabang ilmu yang namanya farmakogenetika atau farmakogenomik. Nah, ini biasanya dia mempelajari variasi biologi terhadap efek terapi yang muncul antara satu dengan orang lain. Kemudian efek terapi ini dipengaruhi oleh kepatuhan pasien untuk meminum obat, yang mana kepatuhan ini dipengaruhi oleh sifat individual, kemudian hubungan dokter dengan pasien, kepercayaan dokter dengan pasien, kemudian jenis penyakitnya dan jumlah obat serta frekuensi takarannya. Jadi misalnya frekuensi takaran itu juga mempengaruhi kepatuhan ya. Semakin sering obat itu dipakai gitu atau dikonsumsi, biasanya kepatuhannya akan semakin kecil gitu karena memungkinkan pasien tidak ingat gitu. Makanya biasanya frekuensi penggunaan yang ringkas, misalnya seperti 1 kali sehari, itu biasanya lebih disukai karena kepatuhannya juga biasanya lebih tinggi. Nah, kemudian ada efek yang namanya placebo. Jadi efek obat itu ketika dikonsumsi juga ada placebo. Placebo itu artinya saya ingin menyenangkan, dia merupakan bahasa Latin, saya ingin menyenangkan, di mana berdasarkan kepercayaan, ini salah satu faktor penting dalam penyembuhan penyakit biasanya adalah kepercayaan akan dokter dan obat yang diminum. Nah, berdasarkan kepercayaan tersebut, maka dibuatlah placebo. Yang mana placebo ini adalah obat yang tidak mengandung bahan obat. Biasanya isinya mungkin hanya gula atau tepung. Jadi placebo ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang memang tingkat kesembuhannya rendah gitu. Sedangkan tujuan dokter memberikan obat itu memang untuk meningkatkan atau memotivasi pasien untuk merasa bahwa dirinya bisa sembuh dan cepat sembuh. Misalnya pada terapi kanker seperti itu, maka pasien tetap diberikan obat tapi isinya kosong. Atau placebo ini juga contohnya biasanya buat uji klinis. Ini ada contohnya ya. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan dari placebo biasanya ada pengobatan sugesti, tadi yang saya sebutkan misalnya pada terapi kanker, kemudian uji klinis. Nah, uji klinis kan biasanya ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, di mana kelompok perlakuan diberikan obat, sedangkan kelompok kontrol kan nggak diberikan obat idealnya. Tapi sepertinya nggak etis gitu kalau pasien berobat tapi nggak dikasih obat. Maka biasanya tetap dikasih obat tapi nggak ada kandungan zat berkhasiat atau placebo. Kemudian ada tujuannya adalah pelengkap dan penggenap pil KB. Nah, biasanya ini untuk pil KB yang jumlahnya 30 gitu. Di mana pil KB ini kan biasanya berisi hormon, dan hormon ini biasanya tidak dikonsumsi pada saat wanita menstruasi gitu. Nah, untuk menghindari lupa gitu, misalnya kan sebelum menstruasi mengkonsumsi pil KB, kemudian pada saat menstruasi artinya kan nggak boleh minum pil KB nih, kosong gitu, baru nanti setelah menstruasi minum lagi. Nah, untuk menghindari yang lupa gitu, karena kalau seperti itu kata minumnya akan menyebabkan pasien itu nggak patuh karena dia lupa gitu, maka dibuatlah pil genap 30 gitu, dengan tujuan nanti pada saat dia menstruasi, dia meminum pil yang kosong. Jadi dia tetap minum, gitu. Sehingga kan kalau tetap minum, jadi kebiasaan, lupanya juga nggak dikurangi. Gitu. Maka dia tetap bisa patuh minum obat. Nah, kemudian efek obat lain yang dikonsumsi itu ada yang istilahnya efek obat yang tidak diinginkan. Contohnya adalah efek samping. Pengertiannya adalah segala pengaruh obat yang tidak diinginkan pada tujuan terapi yang dimaksud pada dosis normal. Contohnya CTM, efek sampingnya mengantuk. Saya coba bedakan dengan efek toksik nanti ya, nanti mungkin di belakang. Karena bedanya efek samping, efek toksik sama-sama tidak diinginkan, cuma bedanya nanti efek samping ini efek yang muncul pada pemberian dosis normal. Sedangkan kalau efek toksik biasanya efek yang tidak diinginkan muncul pada pemberian dosis berlebih ya, atau overdosis biasanya.
Nah, kemudian ada istilah idiosinkrasi, ini juga efek yang tidak diharapkan, yaitu peristiwa di mana suatu obat memberikan efek yang sama sekali berlainan dari efek normal. Jadi kebalikannya, biasanya disebabkan kelainan genetik. Contohnya neuroleptika menyebabkan gelisah dan cemas. Alergi, nah, kemudian ada istilah fotosensitasi, kurang lebih sama ya. Untuk alergi, peristiwa hipersensitif karena pelepasan histamin di dalam tubuh, sehingga terjadi reaksi khusus antara antigen dan antibodi, contoh alergi penisilin. Sedangkan kalau fotosensitasi, hipersensitif atau kepekaan berlebih terhadap cahaya. Nah, ini contohnya obat-obatan antibiotik seperti minocycline, antiseptik, anesteti, antimikotik, dan antihistamin. Jadi, pada obat-obatan yang menyebabkan fotosensitasi, ketika mengkonsumsi obat ini, kemudian pasien misalnya berjemur di bawah sinar matahari atau terpapar sinar matahari, biasanya akan terjadi fotosensitasi, gitu. Kulitnya biasanya merah-merah atau gatal-gatal. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, efek yang tidak diharapkan adalah efek toksik. Nah, ini jadi dia diberikan dalam dosis yang cukup tinggi, bisa menunjukkan efek toksik ya. Salah satu efek toksik yang terkenal itu istilahnya adalah efek teratogen. Ini pengertiannya adalah obat yang pada dosis terapi untuk ibu, tapi dia bisa melintasi sawar plasenta, gitu, sehingga bisa masuk ke dalam aliran darah janin. Maka kalau bagi ibu kan dosis normal, tapi kalau bagi bayi tentunya menjadi dosis berlebih sehingga menyebabkan cacat pada janin. Nah, ini biasanya istilahnya adalah efek teratogen. Contohnya itu ya, thalidomid. Sekarang nggak digunakan lagi karena menyebabkan kecacatan pada janin. Kemudian efek yang dihasilkan obat ada istilah toleransi, habituasi, dan adiksi. Toleransi adalah peristiwa di mana dosis obat harus dinaikkan terus-menerus untuk mencapai efek terapi yang sama. Jadi, toleransi itu gini, misalnya awal menggunakan dosis 1 mg, kemudian menghasilkan efek setara 10 misalnya. Nah, nanti dia konsumsi terus-menerus gitu, jangka lama gitu, mungkin di tahun ke-2 atau ke-3 gitu, dosisnya mesti naik menjadi 2 mg untuk menghasilkan efek yang sama, yang 10 itu tadi. Jadi dosis obatnya harus naik terus untuk mencapai efek yang sama. Biasanya ini terjadi karena reseptornya tambah banyak di tubuh gitu. Jadi terjadi penambahan reseptor di dalam tubuh akibat penggunaan obat tersebut. Gitu. Ini contohnya ya, ada toleransi primer, sekunder, silang, dan takifilaksis. Istilah lain adalah habituasi. Habituasi ini adalah kebiasaan, yaitu ketergantungan fisik atau jasmani saja sebagai akibat kebiasaan dalam mengkonsumsi suatu obat. Jadi biasanya gini, karena pasien sudah terbiasa mengkonsumsi obat gitu, sehingga mungkin kalau dia sudah mengkonsumsi obat tersebut akan berefek secara fisik gitu, misalnya tubuhnya menjadi tidak nyaman seperti biasanya dia mengkonsumsi obat. Nah, mekanisme terjadinya habituasi itu ada induksi enzim, reseptor sekunder, dan penghambatan resorpsi. Jadi ada obat yang mengalami habituasi karena obat ini menstimulasi atau menginduksi enzim yang menguraikan obat tersebut. Gitu. Karena obatnya terurai ketika dikonsumsi, gitu, maka tubuh meminta lagi obat tersebut sehingga terbiasa untuk mengkonsumsi obat tersebut. Contohnya di sana kalian bisa lihat berbital. Kemudian ada reseptor sekunder. Nah, di sini terjadi habituasi karena terbentuk reseptor ekstra yang dibentuk oleh obat tersebut. Gitu. Contohnya adalah morfin. Jadi semakin banyak reseptornya di dalam tubuh, gitu, sehingga nanti tubuh meminta untuk mengkonsumsi obat tersebut untuk lebih banyak gitu, seperti itu. Jadi contoh yang mekanisme yang ketiga adalah penghambatan resorpsi, di mana resorpsi obatnya dihambat. Contohnya adalah arsen. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu adiksi. Adiksi adalah ketagihan, jadi beda dengan habituasi. Habituasi ini kebiasaan, berbeda dalam dua hal, yakni adanya ketergantungan jasmani dan rohani. Bila pengobatan dihentikan, dia dapat menimbulkan efek hebat secara fisik dan mental. Ini bisa kalian lihat perbedaan dari habituasi dan adiksi.
Lingkup ketergantungan kalau habituasi hanya jasmani, sedangkan kalau adiksi jasmani dan rohani. Kemudian gejala abstinensia. Abstinensia ini adalah gejala yang muncul ketika obatnya dihentikan atau tidak dikonsumsi. Kalau habituasi nggak muncul, jadi kalau dihentikan biasanya tidak akan berefek, tidak berefek terlalu kuat gitu ya. Sedangkan kalau adiksi muncul efek hebat secara fisik dan mental, biasanya orang ketergantungan. Nah, kemudian efek euforia kalau habituasi tidak timbul, kalau adiksi biasanya timbul. Efek euforia ini adalah efek menyenangkan ketika obat dikonsumsi. Ini juga salah satu faktor yang menjadi kenapa kemudian orang ketergantungan obat tersebut, gitu. Karena ketika mengkonsumsi obat ini, dia mendapatkan efek euforia atau menyenangkan. Golongan obatnya contohnya biasanya yang memiliki efek habituasi adalah psikotropik, sedangkan narkotik biasanya muncul efek adiksi atau ketagihan. Waktu minum obat, nah kita bahas waktu minum obat. Kalau tadi kita bahas efek yang dihasilkan oleh obat ketika dikonsumsi oleh tubuh, jadi tidak hanya efek terapi, tapi juga ada efek yang tidak diharapkan, ataupun efek toksik, toleransi, habituasi, dan adiksi. Nah, waktu minum obat ini menjadi salah satu faktor dari efek yang dihasilkan oleh obat. Sebenarnya sih tidak banyak pengaruh gitu kapan obat itu diminum, tapi memang ada sebagian besar obat yang punya sifat atau maksud pengobatan khusus itu perlu dikonsumsi dalam waktu-waktu tertentu sehingga efeknya menjadi lebih maksimal atau efek sampingnya bisa terhindar. Nah, ini contoh waktu minum obat ada AC, DC, dan PC. AC adalah antikoinam atau sebelum makan, biasanya bertujuan untuk memberikan efek yang cepat karena absorpsinya menjadi lebih cepat. Karena kan kalau sebelum makan lambungnya kosong gitu, maka lambung dan usus akan bekerja lebih maksimal untuk mengabsorpsi obat. Contohnya adalah analgetik. Kecuali asetosal ya, karena asetosal sifatnya asam. Kalau diberikan pada lambung yang kosong justru akan mengiritasi lambung. Kemudian tujuan pemberian antikoinam adalah untuk memperoleh kadar plasma yang lebih tinggi atau kadar obat dalam darahnya menjadi lebih banyak. Contohnya antibiotik, penisilin, dan lain-lain. Kemudian ada DC. DC ini diurat antikoinam atau diminum bersamaan dengan makan. Jadi biasanya pada suapan pertama atau di tengah-tengah proses makan. Tujuannya misalnya meningkatkan penyerapan, ini untuk beberapa obat yang sifatnya adalah lipofilik atau dia sangat larut dalam lemak gitu, sehingga ketika diminum bersamaan dengan makanan yang kaya lemak atau susu misalnya, dia proses penyerapannya akan lebih cepat atau lebih banyak gitu. Contohnya griseofulvin dan nitrofurantoin. Nah, kemudian kenapa diminum durantekoinam memang untuk tujuan tertentu gitu. Jadi bertujuan untuk memaksimalkan kerja obatnya. Misalnya obat-obat antidiabetik seperti golongan akarbose, obat-obatan ini kan fungsinya adalah menghambat absorpsi dari glukosa yang ada di makanan gitu. Sehingga ketika diminum pada suapan pertama, dia akan langsung bekerja secara maksimal. Sama obat antihiperlipidemia, orlistat, dia fungsinya adalah menghambat penyerapan lemak di dalam makanan. Kemudian ada poskoinam atau setelah makan, ini fungsinya bertujuan untuk mengurangi efek obat yang mengiritasi lambung, karena biasanya ketika dikonsumsi setelah makan, gitu, makanan ini menjadi pelapis lambung. Lambung untuk obat-obatan yang sifatnya adalah asam. Nah, obat juga dipengaruhi oleh kombinasi obat, di mana ketika kedua obat digunakan bersamaan, ini biasanya bisa saling mempengaruhi kerja masing-masing. Bisa kerjanya berlawanan atau istilahnya antagonisme, atau kerjanya sama. Istilahnya adalah sinergisme. Nah, untuk yang antagonisme ini biasanya tidak diharapkan gitu, karena kegiatan obat pertama biasanya dikurangi atau dihilangkan sama sekali karena pemberian obat kedua. Contohnya misalnya pemberian barbital dan strychnine atau adrenalin dan stamin. Sedangkan yang sinergisme ini biasanya adalah
yang diharapkan dari kombinasi obat, karena di mana kekuatan obat pertama diperkuat oleh obat kedua. Biasanya dikenal dengan dua jenis, yaitu adisi dan potensiasi. Nah, untuk adisi sendiri, di mana kekuatan kombinasi kedua obat adalah sama dengan jumlah masing-masing kekuatan obat tersebut. Contohnya asetosol dengan paracetamol atau kombinasi trisulfa. Kemudian ada potensiasi, ini lebih menguntungkan karena kekuatan kombinasi kedua obat lebih besar dari jumlah kedua obat tersebut. Contohnya adalah sulfamethoxazole dan trimethoprim. Ini keuntungan kombinasi obat, misalnya menambah kerja terapi tanpa menambahkan efek buruk dan mengurangi toksisitas masing-masing obat. Contohnya trisulfa, jadi menggunakan kombinasi kombinasi 3 jenis sulfa, di mana dengan mengkombinasikan 3 jenis sulfa, dia penggunaannya dosisnya masing-masing bisa diturunkan sehingga nanti bisa mengurangi toksisitas atau efek buruk yang dihasilkan jika dia diberikan dalam dosis normal. Tetapi efek yang diinginkan tetap bisa dicapai. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah menghambat terjadi resistensi. Contohnya adalah kombinasi rifampicin dan isoniazid. Ini obat TB, biasanya pasti dikombinasikan kedua obat ini untuk terapi TB yang pertama. Kemudian yang terakhir untuk memperoleh potensiasi. Misalnya adalah kotrimazole. Ini kerugian. Yang pertama tentu harganya akan lebih mahal karena menggunakan 2 obat. Kemudian yang kedua, takaran masing-masing obat belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan takaran obat tidak dapat diubah tanpa mengurangi pula dosis obat yang lain. Ini biasanya untuk obat-obatan yang memang dalam satu sediaan kombinasi. Nah, kemudian manfaat tidak memenuhi syarat dan mempermudah terjadinya resistensi terhadap beberapa spesies obat.